Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator semuanya, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Izinkan kali ini saya akan membawakan sebuah video singkat tentang bagaimana cara pelaporan PDDT dengan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan, yaitu MyFeeder. Yang pertama, ini sebagai ilustrasi awal bahwasanya mekanisme pelaporan nanti kita fokuskan yaitu checkpointnya. Jadi setiap semester kita melaporkan, itu setiap semester itu ada laporannya. Kemudian nantinya checkpoint itu ada dua, yaitu checkpoint yang pertama itu orientasinya kepada KRS ya, kemudian data pokok, kemudian lulus keluar itu juga ada, tetapi ini bukan ranah dari teman-teman operator, nanti ranahnya dari BAKK. Kemudian untuk yang checkpoint 2 ini orientasinya adalah kepada KHS, seperti itu. Kemudian nanti ini juga untuk BAKK. Mengapa kok yang lulus dan keluar ini khusus untuk BAKK? Karena memang di situ diperlukan filter yang jauh lebih ketat. Karena kalau misalkan status lulus itu sudah dilaporkan, maka tidak bisa dibatalkan lagi, sehingga risikonya cukup tinggi. Kemudian di bulan April nanti, paling tidak tanggal 25 itu kita harus menyelesaikan ada dua agenda ya. Tanggal 25 April itu kita harus menyelesaikan karena ini nanti juga untuk pengisian BKD juga. Ini berikutnya adalah pengisian PAK itu nanti sangat tergantung juga dari pelaporan PDDT, sehingga nantinya teman-teman memang kita di push untuk bisa melaporkan jauh lebih baik lagi, lebih tertib, seperti itu. Baik, untuk bulan April ini fokusnya ada checkpoint 1 dan checkpoint 2. Checkpoint 1 itu nanti yang dilaporkan kalau misalkan untuk kasus April sekarang yaitu 2021, seperti itu. Kemudian checkpoint checkpoint satunya kebalik, maaf. Kalau ini yang ini ya, kebalik. Saya kebalik ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini adalah 2022, seperti itu. Kemudian nanti untuk Oktober berarti kita akan melakukan untuk checkpoint satunya itu adalah 2021, seperti itu. Kemudian nanti checkpoint 2 berarti nanti untuk bulan Oktober itu untuk fokus untuk 2022, seperti itu. Checkpoint 2 itu merupakan akhir sebelum ditutup periodenya. Kemudian checkpoint 1 itu adalah kalau kita standarnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung, ini 1 bulan setelah perkuliahan selesai, seperti itu untuk checkpoint 2. Kemudian kita masuk kepada rule penggunaannya, mulai dari apa saja yang ada di program itu. Kalau misalkan kita lihat bersama-sama, nah ini saya menggunakan akun Kapus, jadi lebih banyak, seperti itu ya. Kemudian kurang lebih seperti ini. Coba saya akan bukakan saja ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada dashboard, kemudian dan sebagainya. Ini ada data dosen, kemudian ini data mahasiswa feeder, kemudian data perkuliahan, kemudian lulus ini tidak kita singgung karena ini nanti ke ranah BAKK, seperti itu. Nah, kita langsung praktis saja bagaimana pelaporannya. Jadi kita memang kalau misalkan saya rangkum kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya. Jadi untuk data dosen itu yang penting ada dulu. Jadi yang penting sinkronisasi pertama kali ya. Ini kalau misalkan seperti ini berarti kita hanya sinkronisasi saja. Misalkan yang penting di sini fokusnya dosennya sudah ada. Ini saya menggunakan pendidikan biologi, seperti itu. Yang penting di sini sudah ada. Anda tidak perlu memperdulikan ada almarhum dan sebagainya. Pokoknya sudah ada. Kalau belum ada berarti sinkronisasi. Ini 1 kali saja. Yang penting 1 kali saja. Kemudian berikutnya adalah kita lanjut kepada yang kedua, yaitu data mahasiswa feeder. Data mahasiswa feeder ini nantinya orientasinya ke checkpoint 1. Checkpoint 1 ataupun kalau misalkan ada mahasiswa baru, entah itu pindahan dan sebagainya.
Nah, kalau misalkan nantinya ini ya di checkpoint 1 ya di awal gitu harus melaporkan untuk mahasiswanya. Ini misalkan list mahasiswa seperti itu. Nah, ini tinggal dibuka saja hanya sinkronisasi saja. Kemudian ini juga biodata, ini tinggal sinkronisasi saja. Ini biodatanya nanti juga kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Misalkan ini saya tidak akan menyinggung tentang gagal sinkron dulu seperti itu. Jadi nanti prosesnya kalau misalkan awal itu berarti sinkronisasi, refresh, kemudian sinkronisasi. Nanti akan kami tambahkan untuk di sini adalah per mahasiswa sehingga nanti teman-teman bisa lebih memetani lebih enak. Tapi untuk sementara waktu untuk kecepatan ini pokoknya sinkronisasi, refresh, sinkronisasi. Itu untuk kalau misalkan di sini masih kosong semuanya. Kalau sudah ya berarti refresh kemudian sinkronisasi. Refresh itu ambil data dari Sikadu ke poolnya ini, saya namakan pool MyFeeder ini, kemudian nanti dari MyFeeder ke feeder ataupun neo feeder itu dengan menggunakan sinkronisasi seperti itulah. Data kembali. Nah, nanti kita masuk kepada data sekarang. Data perkuliahan feeder. Data feeder ada beberapa macam di sini, mulai dari kuliah, kurikulum dan sebagainya. Ini jenengan semuanya laporkan semuanya saja per jadi setiap checkpoint itu dilaporkan semuanya, mulai dari ini semuanya pokoknya dilaporkan semuanya seperti itu. Kemudian nantinya khusus untuk nilai, karena nilai itu kan nanti kan dicapai pada waktu akhir perkuliahan ya, ataupun kalau di UNES itu 1 bulan setelah perkuliahan itu baru nilainya selesai seperti itu. Berarti ya nanti untuk checkpoint 2. Kemudian aktivitas mahasiswa untuk bimbingan, ujian, kemudian MBKM dan sebagainya ini nanti masuknya kepada checkpoint 1 maupun 2. Karena apa? Karena bisa saja ujian dan sebagainya ini kan ujian skripsi dan sebagainya itu kan dilaksanakan di awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan. Kemudian ini untuk BAKK, masalah ini ranahnya ke BAK nantinya. Begitu. Kemudian ada lagi monitoring feeder, itu adalah riwayat sinkronisasi, jangan bisa melihat semuanya di situ. Nah, ini tadi yang sudah saya keterangkan. Untuk sinkronisasi, proses sinkron itu adalah nanti yang diperlukan adalah ini. Nah, ini sinkron. Nah, sinkron itu mengambil data dari Neo ke MyFeeder, kemudian refresh mengambil data dari Sikadu menuju ke MyFeeder seperti itu. Ini semuanya dipadukan ke MyFeeder semuanya. Kemudian nanti kalau proses awal itu mulai dari sinkronisasi, refresh, sinkronisasi. Kemudian nanti proses berikutnya ini khusus untuk menarik ya, tadi menarik data dari Neo ini menuju ke MyFeeder. Ataupun ini kan misalkan di sini masih kosong, misalkan ya di sini masih kosong semuanya, jangan semuanya sinkronisasi dulu pokoknya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini tadi kalau sudah berikutnya apa? Berikutnya juga refresh, berarti ambil data dari Sikadu menuju MyFeeder, kemudian nanti sinkronisasi seperti itu. Baik, kemudian report di sini nanti jenengan akan memperolehkan ada data yang perubahan data baru, kemudian data gagal. Artinya apa? Perubahan data itu adalah jika beda di Sikadu, antara Sikadu dan Neo itu berbeda, kemudian nanti kita akan melakukan proses update, itu nanti perubahan data, misalkan namanya berbeda dan sebagainya. Tentu saja kalau nama itu nanti prosesnya jauh lebih panjang, tapi paling tidak kalau misalkan nilai dan sebagainya itu masih bisa seperti itu ya. Kemudian jika kalau data baru bagaimana? Jika ada di Sikadu tapi di Neo belum ada, kemudian nanti dilakukan berarti data penambahan. Kalau gagal berarti nanti gagal untuk melaporkan ke Sikadu ke Neo feedernya. Begitu saja teman-teman, tetap semangat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami MyFeeder ini. Cukup simpel gitu, jangan takut keliru, silahkan dicoba dan tetap berkoordinasi di grup kita. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.